Mungkin apakah itu garis nasib atau dan yang lainnya saya juga tidak paham juga. Setelah saya mengelola perusahaan itu berkembang pesat, Oke. dengan indikasi saya mendapat 2 proyek besar waktu itu. We are in my room. Berkembang pesat, Oke. dengan indikasi saya mendapat 2 proyek besar waktu itu. Satu proyek pengadaan PNS, pengadaan perumahan PNS di Buleleng. Dalam waktu itu kerjasama dengan Pak Bupati Bagiade. Oh, oke. Kurang lebihnya sekitar 500 unit di Banyuning, Wow. Dan 2006. dari 2006 itu. Dan yang paling di luar dugaan saya punya proyek di luar daerah, di Cilacap. Oh, di luar Bali ya. Betul. Cilacap, Jakarta. Bukan, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Oh, Nusa Kambangan, Nusa Kambangan. Ya, betul, Nusa Kambangan. Di sana itu Buat apa? buat perumahan juga. Aneh kan, karena mungkin nggak ngerti juga saya. Kebetulan saya kenal dengan seseorang di Bali, domisilinya ternyata punya tanah di sana. Oh, oke. Diajaklah saya kerjasama dan itu tuh kejadiannya tahun 2007-2008 loh. Berjalan proyek di Buleleng 2006, di Sangulan tetap ada proyek juga, yang gede-gedenya saya bilang itu berjalan juga yang di Cilacap itu. Dan kalau boleh dibilang, kedua-duanya juga booming loh. Oh. Booming Cilacap berapa unit? sekitar 600 unit malah di sana. Lebih banyak dari Lebih banyak. Singaraja. Lebih banyak dari Singaraja. Dua-duanya tahun 2006. Bukan, yang di Buleleng dulu 2006, yang di Cilacap 2007. Tapi di Buleleng 2007 belum kelar. Belum kelar, Lagi masih sedang, berjalan. Dan ekspansi ke Cilacap. Wah. Kalau boleh dibilang, makanya saya bilang, saya dari awal itu manusia yang tidak prediksi, dan apakah kembali lagi itu goblok segala macam, dan itu saya jalanin, dan uniknya berjalan dan booming proyek kita waktu itu. Akhirnya puncak, kalau boleh dibilang puncak proyek kita, dan kalau boleh dibilang istilahnya saya metik buahnya 2008, di mana proyek kita di Buleleng diresmikan sama Menteri Perumahan Rakyat. Wow, 2006. 2008. Oh, 2008. 2008. Ini proyek baru lagi. Bukan, yang 2006 Oh. baru berjalan itu. Selesai. Selesainya kan 2008. Ibaratnya apa dia bilang? Topping off. Oke. Orang biasanya kan groundbreaking. Ya. Groundbreaking ini topping off. Ya. Kalau groundbreaking kan belum tentu proyek itu selesai, bisa mangkrak tengah jalan. Ini proyek itu selesai, Pak Menteri berkenan peletaan genteng terakhir, Wow. 2008. Luar biasa. Dan sedikit saya info di Bali, PT kita yang kita bangun, PT Bumi Cepaka Asri atau BCASD itu kan memang pelopor perumahan subsidi. Oh. Dari Makanya tahun 2006 ya. orang biasanya kan pengusaha yang minta diresmikan perumahannya oleh pejabat negara, dalam hal ini menteri. Dalam kasus saya ini Pak Menteri yang minta meresmikan, karena waktu itu di Bali susah diwujudkan rumah subsidi. Kitalah satu-satunya pertama kali di Bali mewujudkan rumah subsidi atau pionirnya, Tapi Om sadar nggak itu? Nggak, biasa-biasa aja juga Waktu itu Om tersadar nggak bahwa rumah saya di peletaan genteng terakhir Pak Menteri, terus menjadi rumah pertama yang menjalankan perumahan subsidi. Om sadar melakukan itu dari awal atau? Kalau secara pikiran sadar, tapi biasa-biasa aja sih saya gininya. Okay, yeah. Seperti waktu itu saya ingat saya Pak Menteri meminta, di Bali ada perumahan subsidi ya. Saya dah resmiin, gitu istilahnya, sampai topeng op segala macam, dan itu memang kalau bilang heboh itu di dunia properti. Dan perumahan terakhir yang diresmiin sama Menteri sampai tahun sekarang tuh. Setelah itu tidak ada lagi di Bali perumahan yang diresmiin sama Menteri PUPR. Adalah waktu itu Menpera namanya, Yeah. Ingat saya beliau waktu itu namanya Pak Menteri Yusuf Ashari, sudah almarhum beliau. Yeah. Itu kita lah sampai hari ini yang terakhir diresmiin perumahannya, Luar biasa.
Terus bagaimana cara Om bagi waktu dengan proyek yang di Cilacap? Cilacap. Kalau waktu itu boleh dibilang Karena 2007 Om buka di Cilacap, 2006 baru start di Singaraja, dan sedangkan perusahaan ini baru mau akan running. itulah mungkin uniknya perjalanan karir saya Om ya. Waktu itu memang di sini saya udah ada manajemen, di sana saya membuat manajemen, dan itu seperti saya bilang berjalan dan tidak terganggu. Cuman memang waktu saya akui, waktu saya di rumah bertemu dengan keluarga itu akhirnya agak jarang karena saya harus bolak-balik ke Cilacap kan. Dan di sini juga bolak-balik ke Beleleng juga saya kan, bolak-balik ke Beleleng, mungkin kalau boleh dibilang sedihnya saya di rumah itu mungkin 1 minggu selama tempo waktu 3 tahun itu paling 2-3 hari aja Om di rumah. Tapi waktu itu sih mungkin memang perjalanan karir saya memang lagi merintis untuk di dunia usahanya, bukan di dunia bekerjanya. Di dunia bekerjanya saya ngerintisnya dari tahun 2021 sampai 2024 lah boleh bilang. Ini merintis karir saya di dunia usahanya. 2004. 2004 yang merintis usahanya dari 2005 sebenarnya kan, tapi resmi 2006 sampai tahun 2008 itu begininya. Waktu itu berjalan dan cuman kembali lagi permasalahan muncul setelah proyek perumahan saya itu diresmikan, perumahannya habis, konsumennya juga sudah habis, tapi lagi-lagi keuangannya habis Om. Kan sudah untung. Ya itu kalau boleh saya bilang tanda kutip, mohon maaf tanpa saya menyudutkan owner saya yang lama. Biasa kan pengusaha pribumi kita ada kewajiban yang lalu yang betul harus seperti itu gininya, akhirnya itu berarti Om menutupi lubang yang dulu kan? Betul. Akhirnya karena saya beda visi misi dengan owner saya yang lama, 2009 perusahaan itu dijual lah Bumi Cempaka Asri ini. Maunya dijual ke orang lain karena tidak laku, akhirnya saya yang ambil alih Dan itu juga kalau boleh dibilang ambil alih itu Om beli? Ambil alih terpaksa membeli terpaksa, karena kalau boleh dibilang beban utang yang ada di bank kan ada lawannya jaminan, dalam hal ini baik sertifikat ataupun BPKB kalau mobil dan yang lain aset. Kalau utang yang di kontraktor, utang SPK kan tidak ada jaminannya Di sanalah saya tidak bisa lari Akhirnya perusahaan ini mau tidak mau saya ambil alih akhirnya. Kalau boleh dibilang waktu itu saya milih mungkin bisa keluar, saya mungkin keluar dari perusahaan itu ngambil seutang-utangnya. Waktu itu saya ngambil perusahaan itu semuanya saya ambil seutang-utangnya plus karyawannya semua. Kebetulan manajemennya ikut saya semua Kenapa ambil nggak bikin perusahaan baru? Kembali seperti saya bilang tadi satu, saya waktu itu tuh ngambilnya karena memang murni situasi, tidak bisa lari saya dari situasi. Itu seperti saya bilang tadi utang kalau masalah hak ya oke lah, dan haknya sudah hampir habis kan, utangnya ini kan saya tidak bisa lari. Ada konsekuensi hukumnya semua itu Karena direkturnya? Betul, karena saya direkturnya. Meskipun bohongan? Waktu sampai 2008 masih dalam artian bukan saya ownernya lah. Kalau secara hukum tapi saya belum jadi owner Oke. Akhirnya 2009 saya ambil alih dengan dukungan juga staf manajemen saya, dan saya juga punya keluarga, ada orang tua dan istri saya yang tercinta. Itu saya jalankan astung karo perusahaan itu bisa sampai sekarang gitu loh. Yang saya perhatikan keraguannya mengambil perusahaan itu adalah utang lebih besar dari aset. Kalau boleh dibilang ya Ya, itu keraguannya ya. Cuman waktu itu sih selain saya memang bekerja, saya serahkan sama yang di atas, mungkin karena memang akhirnya bukan merupakan utang asli saya Saya juga tidak tahu entah dari mana saya dapat rezeki untuk mengembalikan utang-utang itu. Tahun 2012 lunas tuh utangnya semua lunas tahun 2012 yang kita tangkap tadi
Kenapa Om tidak membuat yang namanya bisnis baru? Karena tanggung jawab. Tanggung Betul, jawab atas betul. utang ya. Betul. Luar biasa Om. Dan lagi satu, memang tidak bisa lari, Om. Tidak bisa lari, Om. Yang kita petik Om dalam proses perjalanannya Om BCA, ternyata beliau merasa dirinya dan mempunyai yang namanya panutan. Dan kita semua pun juga mesti memiliki yang namanya tokoh. Siapakah tokoh beliau? Bob Sadino. Apa yang beliau pelajari dari Bob Sadino itu ternyata berpikiran goblok. Berpikiran goblok yang beliau praktekkan adalah tatkala beliau menjalankan sebuah usaha, ketidaktahuan itu ada pada dirinya. Akan tetapi ketidaktahuan itu beliau jalankan saja dengan senang hati, karena Bob Sadino pun yang saya tahu berjalan dulu, bekerja dulu sambil belajar, gitu Om ya. Siap, Om. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanpa beliau sadari ada pelajaran kedua yang mesti kita renungkan di sini. Apa yang kita renungkan? Ketekunan dan keuletannya. Karena yang kita tangkap dari cerita beliau tadi, bahwa beliau memiliki proyek di tahun 2006 dan memiliki proyek di tahun 2007 di Cilacap. Meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya demi sebuah perjuangan proyek. Ketekunan. Berjalan sambil belajar, tekun, dan yang ketiga paling penting sekarang. Apakah itu? Tatkala beliau ditawari di tahun 2008 untuk membeli Bumi Cempaka Asri 2009. Utang lebih besar dari aset. Beliau tidak mau lari dan tidak bisa lari juga. Karena apa? Karena tanggung jawab. Jadilah orang yang bertanggung jawab. 3 hal: berjalan sambil belajar, tekun, bertanggung jawab. Maka hasilnya seperti yang beliau jalani saat ini dan diuji dan terbukti. Benar Om ya? Kurang lebihnya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau menjalaninya memang tidak segampang yang kita obrolkan sekarang, Om. Ya, karena dari tahun 2000 Om memulai ini kan bohong-bohongan itu 2004. 2005. Benerannya 2009. Betul. Ya, itu yang menguatkan Om. Pernah saya mendengar bagaimana caranya menjadi tekun. Caranya menjadi tekun adalah dengan cara berpikiran bego. Karena kita kalau sudah banyak mau, ketekunan itu kan tidak ada. Om, kenapa Om bertahan di dunia properti yang notabene naik turun? Tensinya naik turun ya. Kembali lagi Om. Itu juga mungkin gobloknya saya Om ya. Karena dari awal saya sudah pertama kali mengenal dunia kerja itu kan memang properti dunia kerja saya Om. Saya bekerja sebagai cleaning service, merangkap dan yang lainnya memang di properti. Dan saya jujur tidak tahu dunia usaha yang lainnya yang saya jalani Om. Makanya akhirnya saya kalau boleh dibilang bertahan di dunia properti, dan saya memang kalau boleh bilang hobi memang Om di dunia properti. Hobi di dunia properti. Betul. Sedangkan seperti Om liang di dunia properti kan kompleks sekali, seperti saya bilang ada 184 bidang lain yang dipengaruhi. Di sana mungkin hobinya saya apakah itu meramu manajemen konflik dan lain-lainnya. Akhirnya saya memang fokus di dunia properti sampai sekarang Om. Seperti saya bilang, sedangkan mungkin kalau orang lain selain saya mungkin sudahlah kesana kemari mengembangkan usahanya, karena prinsip saya di dunia properti sampai sekarang pun belum maksimal lah mengeksploitasi diri saya sendiri juga. Perjalanan saya masih sangat jauh. Infum umur saya tahun ini baru 40. Dan saya mengelola perusahaan kemarin tahun 2005 2006 itu umur saya kalau waktu itu masih 24 Om. 20 tahun yang lalu Om jadi cleaning service ya. 21 tahun yang lalu. Benar, 21 tahun lalu jadinya ya. 40 dikurangi berarti 19 ya. Pas. Berarti 24 baru jadi direktur bohongan. Betul. Luar biasa. Berapa unit Om yang sudah Om kelarkan Om? Dari tahun masih ingat nggak Om? Berapa unit rumah yang sudah Om buat dari dulu yang sudah jadi sampai sekarang? Kalau itu terpatri memang di ingatan saya Om.
saya membuat rumah Berarti dari tahun 2000 2005-2006 lah. Ya, Saya 2005. memang sudah ibarat hasil karya sendiri. Ya. Mungkin kalau untuk ukuran pengusaha skala Bali belum terlalu banyak lah. Rumah yang saya bangun baru sekitar 3.000 lebih lah. Untuk dan fokusnya memang sebagian besar di Tabanan. Tabanan. Kalau digabung dengan proyek yang lain mungkin ada 4.000-an lah dia gedenya. 4.000. Yang di luar Tabanan ada di Beleleng, ada yang di Cilacap, dan ada dulu sempat juga di Badung ada dikit dia. Kalau yang Tabanannya aja 3.000-an gedenya dia. Sudah kita realisasi dan rumah 3.000 unit yang saya bangun tuh rata-rata memang rumah menengah ke bawah Bu untuk MPR. Dalam hal ini sebagian besar memang rumah subsidi. Makanya kita di BCA Estate ini dalam proyeknya namanya kita mempunyai brand value. Astung Kare sudah mempunyai brand value kita, namanya proyek kita BCA Land. Orang tuh identik kalau cari rumah murah ya carilah di BCA Land. Dan lucunya akhirnya saking mungkin banyaknya rumah murah yang saya bikin itu kan ukuran rumah murahnya itu kan kecil antara tipe 25 sampai tipe 36. Akhirnya diplesekan akhirnya Astung Kare sampai sekarang pun konsisten kita membangun rumah subsidi juga Dan saya kalau boleh bilang jangankan saya melirik usaha lain di propertinya saya tidak naik kelas tetap saya bikinnya rumah yang menengah ke bawah itu makanya maksimal tipe 36 ya. Makanya teman-teman saya ini kalau boleh dibilang ya sindiran halus lah ini Pak Gede Suardite ini atau Gede BCA ini tidak naik kelas tetap di rumah terus gitu loh gedenya. Kenapa Kenapa tidak mencoba? Kan ada trennya villa, ada trennya perumahan-perumahan yang memang konsumtif yang lebih. Karena itu mungkin karena kembali lagi mungkin otak dasar saya memang goblok di awal saya tidak mau berpikiran terlalu banyak menghayal karena saya berpikiran tuh logis dan realistis. Apa yang saya bisa kerjakan, mampu kerjakan, itulah yang saya kerjakan. Dalam hal ini, saya memang sudah, kalau boleh bilang, terbiasa dan spesialis lah membuat rumah seperti itu. Dan saya nyaman di sana. Dan itu saya kerjakan sampai sekarang. Orang Bali bilang, di prinsip hidup saya juga, sing ada langit endep gitu. Dalam artian tidak ada langit rendah. Mungkin saya lihat dari jauh itu bagus, apakah itu villa dan lain-lain. Mungkin kalau saya menjalani seperti itu belum tentu saya bisa berhasil seperti itu gininya. Terus yang kedua juga kalau boleh dibilang saya bekerja atau berusaha itu membuat rumah menengah ke bawah itu kan lebih banyak ada misi sosialnya Selain makanya saya konsep perusahaan saya bekerja berlandaskan yadnya itu atau berusaha berlandaskan yadnya. Saya jualan juga tapi ada unsur yadnya dalam artian ini seperti saya bilang secara garis nasib masyarakat MBR ini atau berpenghasilan rendah ini sebenarnya membeli rumah konvensional atau komersil yang biasa itu sudah tidak mampu sudah tidak mampu. Dengan adanya rumah sekarang subsidi. Kalau boleh bilang istilah kerennya kan dibilang rumah subsidi atau dipresentasikan rumah Jokowi dibilang kan karena pas Pak Presiden kita yang gencar sekarang Pak Joko Widodo dengan sejuta rumahnya ini makanya akhirnya itulah yang kita spesialis bisa kita kerjakan gininya dia. Secara garis nasib seperti saya bilang tidak mampu, akhirnya dengan ada program rumah subsidi ini masyarakat bisa dia membeli rumah dan di sana kalau boleh dibilang bukan sih saya ibaratnya segala macam, saya merasakan dapat ibaratnya ketenangan karma dalam bekerja gininya. Ada unsur sosial. Yadnya itu bahasa Bali yang artinya sosial. Betul. Seperti itu gininya. Dan kalau saya boleh flashback akhirnya ini kan kita dihadapkan dengan situasi pandemi Covid yang dari startnya tahun 2020 kemarin sampai 2022. Penghujung 2022 ini kan kalau boleh dibilang entah kapan landing atau berakhirnya kita tidak tahu kan. Dan akhirnya kalau bagi saya secara pribadi proyek rumah subsidi saya itu yang menyematkan cash flow saya, akhirnya kantor saya
bisa tetap buka sampai hari ini Om. Sedangkan di situasi seperti ini, seperti yang kita ketahui, kita di Bali ini kan yang tergantung dengan sektor pariwisata itu kan kalau boleh bilang perekonomian kita hancur-hancuran Om bilangnya. Betul. Dan itu akhirnya awalnya mungkin tidak dilirik sama saya punya rekanan dan senior di sesama properti. Akhirnya saya fokus di sana dan saya merasa proyek rumah subsidi itu sekarang yang menyelamatkan perusahaan saya Om. Beberapa teman-teman di properti juga lari Betul. ke subsidi. Betul. Ada 3 hal yang harus kita tahu. Kenapa Om BCA ini bertahan di perumahan atau di properti, padahal properti naik turunnya sangat drastis. Yang pertama, karena tidak tahu lagi menjalankan bisnis apa, karena tahunya cuma di properti aja. Betul. Betul. Terus yang kedua, sederhana sekali, Om jalankan segala sesuatu yang ditahu dan nyaman, cukup ya. Dan yang ketiga, ternyata beliau konsisten menjalankan rumah subsidi karena tidak lepas dari unsur sosial. Om, kalau rumah konsumtif tidak mungkin standar apa? Rumah tidak, komersil. Kalau rumah komersil tidak mungkin pasar yang di bawah itu mampu memiliki rumah. Dengan beliau membangun rumah subsidi, sehingga teman-teman yang tidak mampu membeli rumah komersil mampu memiliki rumah dan merasa terpuaskan atas hal tersebut karena karuan. Betul Om ya? Betul. Tekun, kerjakan apa yang kita ketahui dan nyaman, jangan lupa bermanfaat. We are